Selanjutnya dalam mempelajari mabot BSF ini adalah kita harus mempersiapkan media pemancingan. Nah, kita kan sebagai pemula belum tahu nih gimana sih lalat itu. Nah, caranya kita siapkan fermentasi dedak. Fermentasi dedak bisa dibuat. Caranya yang pertama kita siapkan peralatan. Yang pertama ember, yang kedua masker, yang ketiga sarung tangan, yang keempat kantong plastik ukuran 10 kilo, yang kelima karet gelang. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama dedak halus lebih kurang 5 kilo, yang kedua Yakult 1 botol, yang ketiga molase 1 tutup botol, probiotik 1 loki, dan terakhir adalah Royco. Adapun untuk pengolahannya, yang pertama kita siapkan dulu sebelum kita memulai. Jangan lupa gunakan dulu pakai masker. Oke, kita mulai. Langkah yang pertama adalah kita siapkan air bersih dikurang 1 liter. Itu ya, 500 ml. Nih, 1. Kedua, punya gelas takar, kita bisa menggunakan botol mineral. Ini kan 1 botol 600, ya kira-kira kurangin sedikit lah 2 botol ini. Setelah airnya disiapkan, kita masukkan Yakult 1 botol. Yang kedua kita masukkan probiotik. Yang ketiga molase, atau tetes bumbu 1 loki, aduk hingga rata. Oke. Setelah bahan semuanya tercampur, kita masukkan secara perlahan dedak halusnya. Setelah dedak masuk semua, kita usahakan dedaknya jangan sampai menggumpal. Jangan sampai kita aduk hingga rata kembali, karena ini akan mempengaruhi. Apabila dedaknya menggumpal akan mempengaruhi hasil fermentasi. Nanti fermentasinya tidak akan berhasil. Kalau fermentasi gagal, otomatis lalat BSF-nya nggak akan bertelur di media yang kita siapkan ini. Oke. Setelah rata, barulah kita masukkan Royco 1 bungkus. Royco-nya bisa rasa apa aja. Bisa, Royco kan ada 2 rasa, ada rasa ayam dan ada rasa sapi. Kalau ada juga mungkin yang bertanya, bisa nggak diganti Masako? Nggak bisa. Nggak bisa, kenapa? Karena tekstur di Royco ini khas untuk memancing lalat BSF bertelur. Masukinnya juga perlahan-lahan ya. Masukinnya perlahan-lahan, gak rata. Jangan ditaruh di 1 titik. Ketika media ini sudah hampir siap, mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya, ngapa sih nggak pakai penyedap yang lainnya? Karena pengalaman saya sudah
beberapa tahun ini saya menggunakan Royco, itu yang lebih cocok untuk lalat BSF itu bertelur. Siapa tahu di antara bapak-bapak dan ibu-ibu menggunakan penyedap rasa melek yang lainnya atau Ajinomoto atau Masako mungkin bisa berhasil. Tapi pengalaman saya selama 2 tahun ini belum ada bisa, ya belum berhasil untuk lalat itu datang. Oke, setelah ini teraduk rata, hal yang terakhir adalah kita mempersiapkan ini yang paling kunci juga, karena disinilah nanti letak untuk kita metode pengarekan, metode pengunciannya. Ini kita bagi dua, karena kalau kita bagi satu aja nanti hasil fermentasinya kurang maksimal. Setelah kita bagi dua, ini kurang 2,5 kilo, maka ini hal yang paling penting juga dalam untuk proses penyiapan dedak fermentasinya. Kenapa enggak jadiin satu aja, hemat plastiknya? Karena kita metode pengikatannya nanti itu kita menyiapkan space, ruang untuk dedaknya ini biar adanya proses fermentasi di dalamnya. Caranya yang pertama, kita buang dulu udara-udara yang ada di dalam ini, di dalam kantong ini. Jangan sampai ada sedikit pun udara yang ini ya. Udah habis udaranya, baru kita ikat di ujung sini. Sama ini juga, kalau mau gampang seperti ini, ambil dulu perlahan, baru satu buang udara. Oke. Oke, seperti ini. Proses fermentasi ini akan dikatakan berhasil jika yang pertama, dalam 3 atau 4 hari ke depan ini akan menggelembung seperti ada udara sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika hari ke-7 kita buka, bau khas aroma dari fermentasi dedak ini akan muncul seperti bau tape. Jadi kalau dia setelah 7 hari tidak ada bau tape, berarti proses fermentasi yang kita lakukan itu gagal, ya. Oke, demikian. Terima kasih.